Literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Sugandi, asal UPT dari LPKA kelas 1 Tangerang. Dan saya Belinda Kaditas Karwangi, asal UPT dari Lapas Perempuan kelas 2 Tangerang. Kami peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 18 kelompok 3 tahun 2022. Mengenal literasi digital. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu literasi digital? Menurut UNESCO, literasi digital adalah kecakapan atau life skills yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk pembelajaran bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham kan mengenai arti dari literasi digital? Selanjutnya, dalam memahami literasi digital, teman-teman juga harus tahu nih bahwa literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital skill. Digital skill merupakan kemampuan seseorang dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak PIK, dan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat keras pada teknologi dan informasi dapat berupa smartphone, laptop, dan komputer. Perangkat lunak pada teknologi dan informasi dapat berupa aplikasi sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, sebelum menggunakan media sosial, pastikan dulu ya sudah paham pengoperasian perangkat keras ataupun perangkat lunaknya. Harus tahu bagaimana cara pengoperasian aplikasi sosial media agar tidak tertinggal oleh zaman yang semakin modern. Digital culture. Digital culture adalah budaya dalam bermedia sosial dan kemampuan dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita mendapatkan informasi di media sosial, kita harus membiasakan diri untuk melakukan penelitian atau cross-check kembali kepada berita tersebut. Jangan sampai berita yang kita terima adalah berita hoax, karena di satu sisi bisa merugikan kita dan di sisi lain bisa menimbulkan perpecahan. Digital ethics. Digital ethics atau etika dalam bermedia sosial yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika berinternet dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini meliputi pengetahuan mengenai konten negatif, bagaimana berinteraksi ruang digital, bagaimana bertransaksi secara elektronik, serta mengenai minor safety. Contohnya, ada berita di Instagram mengenai keributan 2 supporter sepak bola di Indonesia. Biasanya, keributan akan berlanjut di kolom komentar antar supporter tersebut. Kita sudah seharusnya tidak ikut serta berkomentar negatif, melainkan berusaha menyatukan kedua supporter tersebut dengan komentar-komentar yang baik. Digital safety. Kompetensi yang terakhir adalah digital safety. Digital safety adalah kemampuan dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran pelindung data pribadi, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan yang dimaksud adalah pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas atau data pribadi digital, penipuan digital, dan rekam jejak digital di media. Contohnya, memberikan perlindungan tambahan pada handphone kita masing-masing dengan cara menggunakan PIN atau pola keamanan di layar pembuka kita agar data diri pribadi yang ada di handphone tidak diketahui dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kesimpulan. Jadi, dari penjelasan 4 kompetensi literasi digital tadi, ada beberapa etika dasar dalam bermedia sosial yang dapat kami simpulkan. Etika yang pertama, dalam membagikan berita, kita harus melakukan sebuah penelitian atau cross-check kembali. Jangan sampai berita yang kita bagikan adalah berita hoax. Etika yang kedua, dalam bersosial media, kita harus bersikap kritis dan juga harus mau berpikir, agar tidak terjadi disinformasi atau misinformasi. Etika yang ketiga adalah mengapresiasi karya orang lain. Etika yang keempat adalah penggunaan gaya bahasa dalam bersosial media. Dalam bersosial media, satu kata mengandung banyak makna. Mulai dari sekarang, yuk berhati-hati dalam bertutur kata di sosial media. Sedangkan etika yang terakhir yakni kejelasan keberadaan diri sendiri untuk menghindari akun palsu atau anonimus.